Di sini saya mendiskusikan dengan Bu Sri Agustina apa saja rubrik penilaian percakapan kucing yang akan dilaksanakan nanti. Satu, yaitu saya menanyakan tentang kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Sri nantinya ketika melaksanakan percakapan kucing dengan Bu Muawenah. Yang kedua, saya menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin diobservasi oleh Ibu Sri Agustina sebagai coach kepada Ibu Muawenah sebagai kuci. Yang ketiga, saya akan menanyakan tentang ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Sri Agustina sebagai coach kepada Ibu Muawenah sebagai kuci. Ini yang akan saya tanyakan nanti pada tahapan-tahapan pra-supervisi yang akan dilakukan oleh kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan kucing. Saya di sini sebagai pengamat, yaitu Ibu Naimah, dan Ibu Sri Agustina sebagai coach, dan Ibu Muawenah sebagai kucing. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kucing, saya ingin menanyakan kepada Ibu Sri sebagai coach terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Naimah. Bu Sri, pada kesempatan kali ini nantinya Ibu akan menjadi coach. Kira-kira apa saja yang Ibu persiapkan? Iya Bu Naimah, alhamdulillah saya dipercaya jadi coach. Dan saya siapkan pada kegiatan hari ini adalah saya akan melakukan praktek kucing dengan menggunakan alat Tirta. Baik Ibu, dan dalam praktek kucing nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, dalam kegiatan kucing kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan penuh rasa. Dari kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, kompetensi mana yang akan Ibu tekankan nantinya ketika mengadakan praktek kucing? Ya, baik Bu. Kompetensi yang akan saya tekankan pada kegiatan kucing kali ini adalah saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu untuk kucing. Kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu kembangkan itu nantinya seperti apa Bu? Iya, indikator yang nanti akan saya kembangkan adalah saya selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada kucing dengan cara bertanya berasal dari memindahkan permasalahan yang dihadapi oleh kucing itu sendiri Bu. Oke Bu Sri, semoga nantinya saat kucing berlangsung sesuai dengan harapan Ibu ya. Ya Bu, oke, semangat. Semangat Bu. Di saat praktek kucing berlangsung antara Ibu Sri Agustina sebagai coach dan Bu Muawenah sebagai kuci nanti berlangsung, saya sebagai pengamat akan mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan saya melakukan kucing yang bebas dari penilaian dan asumsi. Nantinya akan fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan yang mereka lakukan berdua. Ketika praktek kucing berlangsung, coach dan kuci melakukan percakapan kucing. Saya sebagai pengamat melakukan observasi terhadap proses percakapan kucing dan mencatat hal-hal yang diamati oleh saya. Baiklah, kali ini Bu Sri dan Bu Muawenah akan mengadakan kegiatan kucing. Dipersilakan untuk Ibu. Assalamualaikum Bu, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Sri, alhamdulillah baik. Kenapa nih Bu kelihatannya hari ini murung? Iya Ibu, anak-anak saya
karena selama ini saya kan mengajarnya monoton. Jadi anak-anak itu merasa bosan di kelas. Jadi mereka ramai sendiri, tidak fokus pada pelajaran saya. Oh begitu. Kira-kira apa saja nih yang membuat murid ibu antusias dalam pembelajarannya nanti? Mungkin anak-anak itu Bu akan lebih antusias kalau saya menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya saya menggunakan video, bisa pakai TikTok atau bisa juga lewat YouTube seperti itu mungkin ya Bu ya. Wah, saya sependapat nih dengan ibu. Lalu menurut ibu, apa saja yang bisa membuat murid ibu itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran? Ya ini Bu, mungkin kalau saya lebih fokus ke ini kepada murid nanti akan saya mencari referensi misalnya dari YouTube atau apa itu mungkin lebih antusias itu ya. Iya, iya benar Bu. Lalu bagaimana nih Bu terkait siswa yang tidak antusias dalam mengumpulkan tugas? Ini Bu, sebenarnya anak-anak itu kurang antusias mungkin karena ini saya selalu memberikan mereka soal dalam bentuk pertanyaan, jadi mereka bosan mungkin Bu. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, ibu menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas? Selama ini saya cuma mengandalkan perpus Bu, perpus saja. Oh gitu. Mungkin ada sumber belajar lain nih Bu selain buku-buku yang ada di kampus? Sebenarnya sebelum belajar sih banyak Bu, kita kan bisa memanfaatkan kemajuan internet melalui aplikasi YouTube atau Google dan lain sebagainya. Cuma selama ini saya tidak menggunakan itu, jadi anak bosan. Nah, betul sekali nih Bu. Saya yakin bila ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti siswa akan antusias dalam belajar. Jadi, sekarang apa nih rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah setelah ini saya akan berjanji akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik hati, akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak bisa milih mereka mau buat video atau gambar melalui Google Form, nah seperti itu. Bagus sekali nih rencana ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa nih komitmen ibu terhadap rencana ibu? Nah komitmennya nanti saya tidak akan melakukan pembelajaran seperti kemarin-kemarin. Saya akan melakukan perubahan mengikuti kemajuan internet. Bisa anak-anak itu bisa mengerjakan tugas melalui bukan video di YouTube atau di TikTok seperti itu. Wah, bagus sekali nih Bu. Saya sangat mendukung apa yang ibu rencanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan harapan ya Bu. Ya uang. Ya Bu, semangat untuk menjadi pendidik yang berpihak pada Ya, murid. terima kasih ya Bu ya. Saya merasa lega sekali setelah cerita permasalahan saya terhadap ibu dan saya sudah menemukan solusinya. Saya sangat terbantu sekali. Iya Bu, sama-sama. Pada saat pasca supervisi, saya sebagai pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach, yaitu kepada Ibu Sri Agustina, berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan yang saya amati. Di sini nanti saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Sri Agustina sebagai coach. Setelah itu, nantinya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan tadi. Setelah itu, saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Setelah itu, saya akan memberikan umpan balik terhadap Ibu Sri setelah melakukan praktek coaching tadi. Alhamdulillah dengan kegiatan coaching tadi saya sudah melihat dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh Bu Sri sangat bagus dan mengena dalam tiap tahapan ceritanya. Dan menurut Bu Sri, apakah kompetensi inti yang dikembangkan sudah tercapai dengan baik, Bu?
alhamdulillah Bu, kompetensi inti yang saya kembangkan dalam kegiatan kucing kali ini sudah tercapai semuanya Ibu. Dengan menggunakan alutsista tadi Bu. Baik Ibu, menurut saya dari awal supervisi tadi Ibu sudah menjadi coach yang baik dan alur percakapan dalam kucing tadi sudah sesuai dengan tahapan alur kita serta kompetensi yang Ibu kembangkan berupa pertanyaan berbobot juga dilaksanakan dengan baik. Ibu juga bisa mendorong coach agar bisa menjadi solusi agar bisa mencari solusi dari permasalahannya bahkan sampai ke permasalahan selanjutnya. Dan kalau saya memberi poin dari 1 sampai 4 saya akan memberi Ibu 4 untuk poinnya karena Ibu sudah sangat luar biasa. Setelah praktek kucing ini, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Baik, terima kasih Bu Kak Ima. Saya sangat tersanjung sekali menjadi coach kali ini. Oke, dalam kegiatan kucing selanjutnya, saya akan mengembangkan kompetensi yang lainnya seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa. Ini mungkin nantinya yang akan saya kembangkan ketika saya diberi kesempatan lagi untuk menjadi coach Bu Ima. Baik Ibu, terima kasih. Semoga kedepannya nanti akan lebih bagus lagi.